Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Agung di pembelajaran kelas 3. Mari sebelum kita melaksanakan kegiatan di pagi hari ini, senantiasa kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, berdoa selesai. Mari silahkan untuk teman-teman disiapkan alat tulisnya. Kita akan belajar subtema. Kita akan belajar subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Yang pertama yaitu adalah daur hidup kata. Nah, pernahkah anak semua melihat kata? Tentunya kata berada banyak di sekeliling kita. Nah, di sini kata dari kata dewasa bertelur menjadi berudu, setelah menjadi berudu menjadi kata muda, dan kembali menjadi kata dewasa. Kata termasuk hewan yang hidup di dua alam, sehingga disebut dengan amfibi. Metamorfosis kata sangat unik, yaitu melalui beberapa tahapan, antara lain telur, kecebong, berudu, kata muda, dan kata dewasa. Yang selanjutnya adalah daur hidup nyamuk. Tentunya untuk anak-anak semuanya, nyamuk seringkali mengganggu kita ketika saat kita mau tidur, dan kadang juga menjengkelkan juga. Seperti itu ya anak-anak. Ya, mari kita pahami dari daur hidup nyamuk tersebut. Yang pertama adalah nyamuk dewasa bertelur, telur menjadi jentik-jentik, dan yang selanjutnya menjadi pupa. Nah, coba anak-anak perhatikan daur hidup nyamuk pada gambar tersebut. Nah, nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebab penyakit yang mematikan. Contoh penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab berkembangnya nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Nah, tentunya teman-teman semuanya di rumah, kita di tempat mandi kita, kamar mandi kita, senantiasalah beberapa hari untuk mengurasnya. Karena kalau kita tidak dikuras, kita tidak dibersihkan, nanti akan menjadi sarang nyamuk dan menjadi perkembangbiakan nyamuk, sehingga rumah kita menjadi banyak nyamuk dan tentunya juga tidak sehat. Maka dari itu, ketika adanya genangan air di sekeliling kita, entah itu di depan rumah, di belakang rumah, mari kita senantiasa membersihkannya agar kita terhindar dari penyakit maupun penyakit demam berdarah juga sangat mematikan. Itu. Nah, untuk itu mari kita jaga keluarga kita agar tetap senantiasa sehat. Nah, mari kita belajar untuk hidup sehat dan senantiasa mengingatkan
masyarakat yang ada di sekeliling kita melalui poster. Daur hidup lalat. Nah, di sini pernahkah kalian melihat lalat? Tentunya di sekeliling kita juga banyak lalat. Atau kita di sekeliling kita kalau ada berbau yang tidak sedap, pasti lalat itu akan berdatangan di sekeliling kita. Nah, di sini silakan untuk melihat daur hidup lalat. Yang pertama yaitu dari lalat dewasa bertelur menjadi larva, kepompong atau pupa, dan menjadi lalat dewasa. Boleh diperhatikan untuk teman-teman semuanya. Di sini adalah daur hidup lalat. Lalat adalah serangga pembawa penyakit yang hidup di sekitar kita. Lalat berkembang biak dan mencari makan di tempat yang kotor. Berikut merupakan tahap daur hidup lalat, yaitu dari telur, larva, pupa, dan lalat dewasa. Nah, teman-teman, kemarin Pak Agung sudah menjelaskan beberapa yang kemarin bertemu dengan Pak Agung. Itu sudah Pak Agung jelaskan tentang lalat. Lalat itu kan juga suka sekali hidup dan mencari makan di tempat-tempat yang kotor. Jadi, jagalah makanan kita jangan sampai dihinggapi oleh lalat. Jangan sampai lalat berhinggap di tempat yang kotor. Nanti setelah hinggap di tempat yang kotor, setelah itu hinggap di makanan kita. Tentunya itu akan menjadikan penyakit untuk kita. Maka dari itu, senantiasalah ketika makan, jangan sampai makanan kita terhinggapi lalat. Dan juga ketika makanan itu tidak dimakan atau dibiarkan, senantiasalah ditutup rapat sehingga lalat tidak bisa masuk ke makanan kita. Perhatikan kembali gambar daur hidup katak. Manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Apa alasannya? Silakan, boleh dituliskan di buku tugas kalian untuk menjadikan tugas hari ini. Yang selanjutnya, ada banyak hewan di sekitar kita, misalnya ikan, ayam, kucing, dan kelinci. Mungkin beberapa di antara teman kita ada yang memelihara hewan tersebut dan menyukainya. Setiap hewan memiliki keunikan masing-masing sehingga membuat orang tertarik untuk memeliharanya. Namun beberapa orang mungkin tidak berani memegang apalagi memeliharanya. Nah, di sini untuk teman-teman semuanya, kemarin Pak Agung sudah menanyai beberapa teman-teman kita. Di sini ini adalah hewan peliharaan teman-teman kita yang mungkin mereka sukai. Nah, di sini ada pun juga beberapa teman kita yang mungkin tidak memeliharanya dan mungkin juga tidak berani untuk memegangnya. Tuliskah saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian? Silakan, ini adalah tugas kedua kalian. Tuliskah saranmu agar temanmu dapat saling menghargai akan perbedaan keberanian. Tuliskah saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Nah, ini adalah soal yang nomor 3. Tuliskan saran untuk temanmu agar lebih berani untuk memegang hewan tersebut. Coba silakan nanti dituliskan dan disebutkan, dijawab dari pertanyaan tersebut, ditulis di buku tugas, nanti boleh dikirimkan ke Pak Agung. Semua orang memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Kita juga harus membantu teman agar bisa lebih berani. Nah, lingkungan yang kotor dapat menjadi sarang lalat. Lalat tersebut akan membawa penyakit. Oleh sebab itu, kita harus saling mengingatkan agar menjaga lingkungan sekitar. Nah, penting sekali ya
teman-teman, untuk menjaga lingkungan sekitar kita agar kita juga terhindar dari penyakit dan kita senantiasa hidup sehat. Poster. Apa itu poster? Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang daur hidup. Banyak sekali daur hidup, ada lalat, nyamuk, dan lain sebagainya. Mari kita mengajak teman-teman kita atau keluarga di sekeliling kita, masyarakat di sekeliling kita, untuk mengajak membuat poster. Dalam artian poster itu bisa mengajak kita untuk hidup sehat. Poster merupakan salah satu media publikasi atau plakat yang terdiri atas tulisan dan gambar ataupun kombinasi antara keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada khalayak ramai. Nah, poster itu bisa berisikan tentang tulisan, juga bisa berisikan tentang gambar, dan juga bisa dikombinasikan menjadi gambar dan tulisan. Itu juga akan lebih paham atau lebih mantap dari hasilnya, dan untuk ajakan itu juga akan lebih menarik. Nah, ini ada contoh poster perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat. Nah, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Nah, berolahraga, menggosok gigi, membersihkan rumah kita pel, kita sapu, makan makanan yang sehat, yang tentunya kayak kemarin sudah Pak Agung jelaskan, yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Nah, itu. Dan jangan lupa makanan-makanan yang sehat pastinya juga jangan sampai terhinggap oleh lalat-lalat tadi. Jaga dan jangan sampai kita juga lingkungan rumah kita juga kotor. Dan di sini kuraslah bak mandi kalian. Ketika sudah beberapa hari, silakan boleh dikuras. Jangan sampai bak mandi kalian menjadi sarang nyamuk dan tempat bertelur nyamuk. Sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Nah, ini adalah perkalian. Mari untuk teman-teman semuanya, silakan kita tuliskan caranya, nanti kita belajar bersama ya. Pak Agung ulangi, sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien. Dalam waktu 3 hari, berapa banyak pasien yang mengunjungi rumah sakit? Nah, ketika 130 per hari, kalau 3 hari berapa? Nah, banyak pasien dihitung dengan perkalian. Perhatikan perkalian 130 dikali 3 dengan cara bersusun berikut ini. Yang pertama, dengan cara pertama 130 dikali 3. Ya, yang pertama dikerjakan yang paling belakang. Betul sekali, teman-teman semuanya. 3 kalikan 0 sama dengan 0 ya. Yang berikutnya 3 kalikan 3. 3 di sini menempati bilangan puluhan, dikalikan 3 yaitu 9. Betul sekali ya. Sampai sini mungkin akan lebih jelas kembali. Nah, ini adalah cara yang terakhir. 1 itu menempati satuan dikalikan 3. 3 kali 1 yaitu adalah 3. Betul sekali. Dan jawabannya adalah 390. Nah, untuk perkalian semuanya harus dikalikan. 130 tersebut dikali 3. Nah, dari bilangan 130 ini, dari 0, 3, 0 menempati satuan, 3 menempati puluhan, dan 1 menempati ratusan. Semuanya dikalikan ya. Hasilnya adalah 390. Oh, ternyata sudah selesai. Nah, untuk teman-teman silakan nanti dipahami. Kalaupun tidak paham, besok kita ulas-ulas kembali. Pak Agung yakin kemarin untuk teman-teman semuanya ketika masuk, ketika bertemu dengan Pak Agung, luar biasa.
Bahkan Pak Agung kasih soal, 2 soal tidak sampai 1 menit. Memang kalau kita tidak bisa pun langsung bisa ditanyakan dan kita bisa selesaikan masalah-masalah yang berada, kesulitannya di mana letaknya. Jadi untuk teman-teman semuanya tetap semangat, jangan berkecil hati. Bagi yang belum bisa, mari kita untuk kalau belum bisa silahkan besok ketika bertemu dengan Pak Agung, saya kok belum bisa, silahkan boleh ditanyakan ya. Nanti Pak Agung akan senantiasa menjelaskan sampai kalian bisa. Oke. Nah, seperti itu. Cukup sekian dari Pak Agung. Bila ada kurang lebihnya Pak Agung mohon maaf. Mari sebelum Pak Agung tutup pembelajaran di pagi hari ini, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat dan senantiasa bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat di pagi hari ini sehingga kita masih bisa belajar. Semoga ilmunya bermanfaat. Bila ada kurang lebihnya Pak Agung mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.